Inilah salah satu warongko keris kesukaan saya ya. Dibuat dari salah satu kayu terbaik dengan pelet yang sangat langka. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah pusaka yang sangat luar biasa ya. Jadi ini adalah salah satu pusaka kesukaan saya ya. Dan ini memang dari warongkonya sudah istimewa ya, sudah terlihat istimewa ya. Nanti kita akan bahas agak detail tentang warongko ini ya, kenapa sangat istimewa ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, kalau teman-teman lihat mungkin sudah tahu ya, jadi ini warongko dari kayu apa ya, ini kayu Timoho ya. Jadi memang ini salah satu pusaka kesukaan saya dan sandangannya bisa dibilang cukup istimewa ya. Nah, sebagai informasi dalam dunia perkerisan itu kayu Timoho itu adalah salah satu kayu terbaik ya untuk warongko ya, terutama karena dia memiliki pelet atau motif yang macam-macam itu. Dan kebetulan ini adalah salah satu kayu Timoho lama dengan pelet atau motif yang cukup langka juga ya. Jadi sebenarnya dalam dunia perkerisan selain kayu Timoho itu dikenal juga kayu cendana sama trembalu ya, ada juga yang gaharu ya, yang biasanya dipakai untuk warongko keris ya. Kalau di Jogja sendiri sih yang dianggap terbaik ya kayu Timoho kayak gitu ya. Sama di daerah Jawa Timur itu juga sama kayu Timoho ya. Nah, sebenarnya ini pusakanya seperti apa sih? Terus kenapa warongko ini menjadi istimewa? Ini nanti akan kita bahas ya. Nah, untuk lebih singkatnya ini langsung mari kita simak sama-sama. Nah, sekarang kita bahas untuk warongkonya sendiri ya, dari pusaka ini ya. Nah, itu teman-teman bisa melihat jelas ya, ini dari kayu Timoho ya. Dan ini gayanya adalah gayaman Yogyakarta ya, jadi cukup simple ya. Termasuk handle-nya itu sama ya, dari kayu Timoho juga ya. Nah, untuk sebagai informasi ya, jadi untuk kayu Timoho sendiri ini adalah salah satu kayu yang dianggap terbaik untuk warongko keris ya. Salah satu kelebihannya adalah dia tidak terlalu keras, tapi ini bisa sangat awet ya, bahkan bisa ratusan tahun kalau dirawat ya, kayak gitu ya. Dan salah satu yang membuat warongko ini istimewa adalah tentu saja motifnya ya, atau peletnya ya, pelet dari kayu Timoho ini sendiri ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat, ini yang di warongko itu ada motif yang namanya gabah sinawur ya, atau padi yang disebar ya, yang ditabur ya. Jadi arahnya itu terlihat memang khas ya, jadi memang kayak padi yang disebar ya, jatuhnya itu ya, jadi nyebar gitu ya, atau gabah sinawur atau gabah yang disawurkan ya. Nah, untuk aksesorisnya sendiri, jadi ini juga cukup istimewa ya. Jadi ini pakai pendok yang lama ya. Kalau teman-teman lihat, ini warnanya juga siliasih ya, jadi warna emas dan warna perak. Untuk warna emasnya itu memang diukir cukup detail ya. Nah, jadi untuk menemukan warongko pendok seperti ini memang sudah cukup sulit ya. Ini memang kebetulan masih pendok yang lama ya, cukup lama ya. Ini sangat tebel ini pendoknya ini ya. Nah, jadi ini ukirannya bisa dibilang sangat detail ya, terutama yang di bagian warna emasnya itu, yang emasnya itu ya. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi teman-teman mungkin bisa menebak ya, jadi memang isinya seperti apa ya, karena ini memang sebuah pusaka ya, jadi warongkonya pun juga istimewa kayak gitu ya. Dan mungkin teman-teman akan sering salah paham ya dengan isi kerisnya ya. Ya, jenis kerisnya adalah jenis maeso. Nah, sekarang mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah jenis kerisnya ya. Dan ini kalau teman-teman lihat, ini memang gandhi tinggi ya, yang disebut maeso, ada yang disebut kebu ya. Ini maeso lajer ya, karena lurus ya. Ini perkiraan dari era Pajajaran ya ini ya.
Jadi keris kulonan kayak gitu ya. Dan ini ada yang unik ya dari untuk keris ini. Memang pamornya cukup bagus ya. Itu juga seloroknya juga terlihat sangat bagus. Tapi yang cukup istimewa adalah pamor yang di sini ya. Jadi di sini ada pamor berbentuk sosok seperti wayang semar ya, yang di sorsoran itu ya. Atau orang nyebutnya kalau ada sosok tertentu di bagian sorsoran nyebutnya pamor Raja Gundala. Dan salah satu tuah Raja Gundala itu adalah untuk tolak balak ya, tolak balak yang cukup kuat ya. Nah, untuk Maesha Lajar sendiri orang sering salah ya, jadi nganggep keris Maesha atau kebo ini dianggap adalah kerisnya para petani ya, mungkin karena ada kata Maesha-nya yang bisa diartikan kebo ya. Dan konon filosofinya untuk kerja keras, sebenarnya bagus juga sih. Tapi sebenarnya Mahesa sendiri atau Mahes itu kalau dari Sanskerta ya itu ya, itu artinya penguasa besar ya. Jadi makanya kalau teman-teman menemukan keris jenis gandek tinggi seperti ini, biasanya materinya bagus-bagus ya. Materi entah itu besi ataupun bahan pamornya ya, dan ini cukup bagus ya. Makanya ini warongkonya pun juga warongko istimewa ya. Karena memang kebanyakan untuk Maesha itu memang konon dulu memang adalah milik para penguasa ya. Karena Mahes sendiri artinya penguasa besar ya, atau penguasa agung ya. Kayak gitu ya, tapi juga bisa berarti kebo. Tapi yang jelas kalau dari gandeknya, jadi yang tinggi itu memang lebih tinggi dari gandek-gandek biasa ya. Jadi memang istilahnya sinkron lah. Kalau ini dulunya milik istilahnya orang dengan kekuasaan yang lebih tinggi ya, atau penguasa ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat tentang filosofi ricikan mungkin nanti akan tahu ya. Jadi seperti bagian gandek kenapa tinggi ya, seperti ini lebih tinggi dari keris-keris biasa ya. Nah, mungkin itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Nora weruh rosing rasa kang rinuruh lumeket ing angga. Anggere padha marsudi. Ana kene kahanane Nora beda. Tidak mengetahui inti rasa yang dicari melekat di badan. Asalkan semua mencari, di sana sini keadaannya tidak berbeda.